Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvia Marcelanda dengan NIM A1A32503 dari kelas R001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Globalisasi merupakan proses mendunianya berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, sehingga batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Perkembangan internet, media sosial, dan transportasi modern membuat arus informasi dan interaksi antar manusia berlangsung secara cepat. Di satu sisi, globalisasi membawa banyak manfaat, seperti kemudahan akses informasi, peningkatan kerjasama internasional, serta peluang ekonomi yang lebih luas. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan besar, terutama dalam bidang demokrasi. Nilai-nilai lokal seringkali tergeser oleh budaya global dan keputusan politik dalam kebutuhan rakyat. Krisis demokrasi muncul ketika sistem demokrasi tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Secara ideal, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, di mana suara rakyat menentukan arah kebijakan negara. Namun dalam praktiknya, globalisasi dapat menyebabkan demokrasi mengalami pelemahan. Salah satu contohnya adalah meningkatnya pengaruh korporasi besar dan lembaga internasional terhadap kebijakan pemerintah. Negara seringkali harus menyesuaikan kebijakan ekonomi dan politiknya dengan tuntunan pasar global, sehingga kepentingan rakyat terkadang terabaikan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem demokrasi itu sendiri. Selain itu, perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi juga memunculkan tantangan baru bagi demokrasi. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana penyampaian aspirasi justru sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian. Informasi yang tidak benar dapat mempengaruhi opini publik dan bahkan hasil pemilu. Akibatnya, kualitas demokrasi menurun karena keputusan masyarakat tidak lagi didasarkan pada informasi yang akurat. Fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu memperkuat demokrasi, tetapi juga merusaknya jika tidak dikelola dengan baik. Globalisasi juga berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi, ketika hanya sebagian kelompok yang menikmati manfaat globalisasi, sementara yang lain tertinggal. Maka akan muncul ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Ketidakadilan ini dapat memicu konflik sosial dan melemahnya kepercayaan terhadap demokrasi. Rakyat yang merasa tidak diwakili atau tidak diperhatikan cenderung apatis atau bahkan menolak sistem demokrasi. Dalam kondisi seperti ini, munculnya pemimpin populis yang menawarkan solusi instan seringkali menjadi pilihan, meskipun belum tentu sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat. Untuk mengatasi krisis demokrasi di era globalisasi, diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus mampu menjaga kedaulatan negara tanpa mengabaikan kerjasama global, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi politik dan digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Pendidikan yang baik tentang demokrasi dan globalisasi menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian, globalisasi dan krisis demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Globalisasi dapat menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi jika memanfaatkan dengan baik, namun juga dapat menjadi ancaman jika tidak diimbangkan dengan pengawasan dan kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global tanpa kehilangan nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara adil. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.